dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila. Yang terhormat Bapak Kepala SD 38 Utara, yang kami hormati Bapak Pengawas KW5, yang kami hormati Bapak narasumber dari BPMP Provinsi Bengkulu, serta Ibu peserta pembahasan refleksi dan pendampingan IKM SD 38 Bengkulu Utara yang berkesempatan hadir pada hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang telah senantiasa memberikan kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat kesehatan, serta kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama hadir di SD 38 Bengkulu Utara ini di dalam acara refleksi dan pendampingan IKM dari Provinsi Bengkulu, khususnya PMP Provinsi Bengkulu. Yang kedua, selawat dan salam dan bosan-bosannya kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau menjadi contoh teladan atau suri teladan yang baik bagi kita, sehingga dengan kita berselawat kepada beliau nanti kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Subama dari Provinsi Bengkulu yang bersedia hadir untuk merefleksi pendampingan KM di SD 38 Bengkulu Utara. Baiklah, di sini saya akan bacakan susunan acara kita pada hari ini, yaitu pengimbasan implementasi kurikulum Merdeka melalui Balai Penjamin Mutu Provinsi Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober tahun 2024.
Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian yang ketiga kata sambutan, yang keempat acara inti, yang kelima penutup. Baiklah, yang acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita sama-sama hormati Bapak Pengawas Sekolah TKSD SMP Bapak Ambroni PD. Kemudian selanjutnya ini super khusus tamu undangan kita Bapak Supana MPD dari BPMP Bengkulu yang pada hari ini menyempatkan hadir, dan undangannya agak mendadak kayaknya, cuman alhamdulillah berkat kerjasama kita semua bisa nanti bersama. Kemudian begitu juga Dewan Guru Presiden 038 Bengkulu Kala. Kemudian juga ada tamu undangan walaupun ala kadarnya, nikahnya ada undangannya mendadak, tetapi alhamdulillah sempat hadir, yaitu dari SD Trans Dusun Derajat. Pertama-tama sama-sama kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena berkat limpahan rahmat kasih sayang beliau kita masih diberi kesehatan jasmani rohani hingga bisa dapat menghadiri acara pada hari ini, yaitu tentang implementasi kurikulum merdeka yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Sultan. Kemudian selanjutnya salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat beliau yang mana telah mengenalkan kepada kita agama yang kita pegang saat ini, yaitu agama Islam. Mudah-mudahan kita masih berpegang teguh pada jalan dia, insyaallah nanti dia mengisap kenapa sahabat menyerahkan. Bapak Ibu sekalian, kepada Balai Agama selamat pagi menjelang siang. Bapak sekalian, tidak banyak perlu saya sampaikan di sini. Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Supana MPD yang telah jauh-jauh hadir ke sini untuk menyampaikan ilmunya yang dapat kita sama-sama ambil dari hikmah dari pertemuan ini. Mudah-mudahan pertemuan ini ada hikmah untuk kelanjutan tentang implementasi kurikulum merdeka. Kemudian selanjutnya Bapak Supana MPD, kami selaku tuan rumah hanya inilah kami sajikan Pak, ala kadarnya persiapan yang cukup mendadak, namun mudah-mudahan tidak dapat mengalami rasa keseriusan kita dalam mengikuti acara ini. Dan selanjutnya juga kepada Pak Ambroni selaku pengawas mewakili Bapak Korwil 5 Kecamatan Ketahuan Pinang Raya yang sempat hadir pada hari ini. Mudah-mudahan semua yang kita rencanakan pada hari ini, yang kita laksanakan pada hari ini betul-betul. Undangan, mungkin tadi ada undangan dari SD 049 serta 041. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka nanti ada pengibasan IKM. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah yang senantiasa memberkati kita. Salam dan selawat juga diberikan kepada arwah junjungan kita Nabi Muhammad yang telah memberikan petunjuk di jalan keagamaan bagi kita. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Lebih daripada itu, pada pagi hari ini menjelang siang kita sangat berterima kasih di SD 038 ini, yang mana baru pertama kali kita bisa dikunjungi oleh salah satu bapak kita dari BPMP, yang selama ini belum pernah. Maka ini titik awal, mudah-mudahan menjadikan kemajuan daripada sekolah-sekolah kita, terkhusus di SD 038 ini.
Dan terima kasih yang sangat besar kepada Bapak Supama yang telah sudi berkunjung daerah pelosok yang mana tadi jalannya sangat bagus sekali kata beliau. Ya. Begitu banyak lika-likunya di jalan yang ingin menjadikan cerita bagi kita. Mudah-mudahan ini tidak menjadikan suatu hambatan dan halangan bagi kita di dalam berjuang di dunia pendidikan. Kami selaku pendamping di sekolah, ya, pendamping kepala sekolah, baru malam tadi dapat informasi tentang kegiatan ini, yang mana schedule kami memang sudah ada di kegiatan di LAIS ya, mengenai MKPS, yang tentunya ada hal-hal yang dibicarakan. Namun saya memilih di sini kenapa? Saya memikirkan sekolah kita di sini. Ya. Nah, oleh sebab itu kepada kawan-kawan, ya, selain Pak Pama sudah memikirkan kita, kami juga selaku pendamping juga memikirkan sekolah kita. Nah, sekarang tinggal lagi yang ada di sekolah sini. Kita sama-sama memikirkan sekolah kita, yang mana intinya adalah untuk mendidik anak-anak kita di khusus di desa Dusun Raja ini. Nah, kita akan merubah pola tingkah laku dan menanamkan pendidikan kepada anak-anak kita. Nah, oleh sebab itu ini perlu nanti apa yang disampaikan oleh Bapak narasumber kita. Kepada Bapak Sama kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Amroni selaku pengawas di SMP. Ya, sekarang pengawas itu nggak pakai jenjang lagi. Iya. Ya. Terus juga ada pengawas PAUD di SMP. Sekarang bisa aja pengawas SD ke SMP, SMP ke SD, karena tugasnya sama. Ya, yaitu mendampingi, ya, mendampingi sekolah. Jadi akan tidak berjenjang tapi bisa lintas jenjang. Yang saya hormati Pak Iksan, ya, Kepala SD Negeri 38 Dusun Raja. Berarti Raja dulu di sini dusunnya. Nah, Kecamatan Metaun, Kabupaten Bengkulu Utara. Yang saya hormati Pak Indra Tony, Kepala SD 41 ya, Bengkulu Utara. Yang berbahagia Bapak Ibu guru serta staf dari SD 38, SD 41, SMP-nya ada SD 49 ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam kondisi sehat semua. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan Bapak Ibu, kedatangan saya ke sini alhamdulillah mungkin ini yang pertama dan mungkin yang terakhir juga karena saya 5 bulan lagi pensiun. Ya. Ya, mungkin nanti kalau ada tugas dari BAN akreditasi kemungkinan ke sini lagi. Saya ke sini dalam rangka yang pertama mungkin silaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua ditugasi untuk melihat, mengecek, memantau bagaimana implementasi kurikulum Merdeka di blok mana ini? Tahun ya, aliran dunia ke tahun ya. Ya, khususnya di SD 38 dan sekitarnya. Ya, mungkin ada cerita suksesnya, mohon nanti diceritakan. Kami akan ceritakan ke kantor. Kalau ada cerita hambatannya, mohon diceritakan apa penyebabnya, ya. Kemudian kalau ada kendala, mohon disampaikan. Saya juga diberi tugas untuk menjawab kalau Bapak Ibu ada pertanyaan
memberikan arahan oleh Bapak Ibu, minta untuk diarahkan ya. Nah, kegiatan kita seperti itu. Jadi ada unsur silaturahminya, ada unsur monetnya, dan ada unsur pendampingannya ya. Jadi mana yang Bapak Ibu mau manfaatkan monggo ya, silahkan ya. Untuk tanya jawab boleh, untuk menyampaikan praktek baik boleh, menyampaikan unek-unek juga boleh ya. Nah, kemarin Pak Kepala Sekolah Pak Ihsan mengharapkan saya menyampaikan materi walaupun sedikit ya. Ya, memang saya tahunya baru sedikit Pak. Jadi mungkin nanti sedikit banyak akan saya sampaikan kepada kawan-kawan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk pembelajaran kawan-kawan di SD 8 dan sekitarnya. Begitu ceritanya sebagai awal pertemuan kita. Nanti habis ini mungkin saya akan ngajak diskusi kawan-kawan arahnya kepada terkait dengan implementasi kurikulum merdeka, atau mungkin nanti terkait dengan literasi numerasi ya. Karena kenapa dipilih SD 38, salah satunya adalah laptopnya masih ada merahnya ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan pertemuan ini bisa kita manfaatkan semua untuk merefleksi baik itu raportnya maupun implementasi kurikulumnya, sehingga tahun ke depan harapannya implementasi kurikulumnya lebih lancar, kemudian rapor pendidikannya yang itu menggambarkan mutu dari anak didik kita lebih baik lagi. Saya kira itu, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti berikutnya baru saya akan korek-korek masalah bagaimana implementasi, bagaimana yang terhambat, kenapa terhambat, solusinya seperti apa. Setuju? Setuju. Baik, yang dari SD 41 siapa? Selain kelas-kelasnya, gurunya nggak ada ikut? Ya, SMP? SD 49? Ya, 49 dua orang. Ya, oke. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan bisa saling meningkatkan kemampuannya. Bapak Ibu, materi ini saya sematkan di sini di kartu ya. Boleh kalau Bapak Ibu mau download ya, pakai kartu boleh, pakai Google boleh, pakai kamera juga boleh, bisa. Pakai kamera sekalian. Kamera nanti kok diberikan ini yang muncul ini klik. Bisa lah. Pakai kamera saat itu muncul ini diklik. Depan bu. Kalau agak jauh mungkin mendekat. Kalian bu apa itu bu? Ada Bitly ya, diklik. Syaratnya harus online. Bisa bu. Bisa. Bisa ya. Iya. Kalau bisa di-download, sudah download. Ada panah di atas. Iya. Belum ya. Kurikulum ini ada 4 aspek ya, atau kurikulum ini dibuat untuk menjawab 4 hal ya. Yang pertama, dengan kurikulum ini kelihatan siswa kita nanti setelah belajar dia mampu apa. Yang kedua, untuk bisa mampu seperti itu harus kita ajari dengan bahan atau materi apa ya. Yang ketiga, supaya bisa mampu itu belajarnya gimana. Dan yang keempat,
setelah belajar bagaimana mengetahui dia sudah mencapai kemampuan yang diharapkan atau belum. Nah, tujuan yang dicapai, materi yang dipelajari, cara belajarnya, cara menilainya. Setuju seperti itu enggak? Setuju. Nah, kalau di Pak Menteri membuat 4 ini dalam bentuk Permendikbud Ristek. Ini nanti munculnya di mana? Standar kompetensi lulusan. Lulus SD itu harus bisa apa saja. Pernah baca belum? Belum. Sama, saya juga belum. Ya, yang kedua, ini standar isi. SD ini mau diajari materi apa? Materi apa? Berapa lama? Di kelas berapa? Di fase apa? Pernah baca? Standar isinya? SD belajarnya berapa minggu dalam setahun? Setiap minggu belajar apa saja? Ya. Sudah pernah baca? Belum. Ya. Yang ketiga, bagaimana cara belajarnya? Ya. Bagaimana seharusnya belajar di kurikulum Merdeka? Kurikulum 2013 seperti apa? Kurikulum yang sebelumnya, kurikulum 2004 seperti apa? Ada perbedaannya enggak? Ada. Beda enggak? Bedanya apa? Ya, tapi sayangnya kita ganti-ganti kurikulum tapi ngajarnya enggak pernah ganti ya. Itu masih sama aja. Jadi kayaknya enggak ada gunanya ganti kurikulum ya. Kemudian yang keempat itu untuk mengetahui tercapai atau tidaknya di Pak Menteri dibuatnya itu standar penilaian, standar penilaian itu di level kementerian, level nasional. Berapa tahun sekali ganti itu? Berapa? 5 ya. Ibu mikirnya ganti menteri, ganti kurikulum gitu ya. Betul ya Bu ya? Ya, memang standar seperti itu. Tapi kalau dilihat kurikulum kita kan 2023 kemarin ya, 2024 berarti kan 24 ya. Sebelumnya 2013, sebelumnya lagi 2004, 2006 diperbaiki, disempurnakan. Sebelumnya lagi KPK tahun berapa? 2004, 94 sudah. Ya. Terus lagi sebelumnya lagi 84, sebelumnya lagi 7. Dari sekitar berapa? 10 atau 11 tahun ya Bu ya. 10 atau 11 tahun. Di level nasional itu bukan ganti menteri, ganti kurikulum. Setiap kita 10 tahun itu selalu diperbarui. Nah, di sekolah ada kurikulumnya enggak? Menyempurnakan. Untuk menyempurnakan. Ya. Oke. Tentu saja kalau menyempurnakan berarti lebih baik ya. Harusnya lebih baik. Ya, harusnya kalau tidak lebih baik nggak ada gunanya memperbarui. Ada yang lain? Kenapa berubah? Bu? Terima kasih Pak. Kalau menurut saya kurikulum itu harus berubah Pak, karena mengikuti zaman dan kodrat alamnya. Oke. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ya. Ada 2 kodrat yang kita harus penuhi. Satu kodrat alam, yang kedua kodrat zaman. Oke, ya. Ada yang lain? Baik, lanjut. Yang kedua, apa yang terjadi kalau kurikulum kita nggak berubah? Kurikulum tahun 70 terapkan sekarang. Apa yang terjadi? Kira-kira. Jangan. Kenapa jangan? Ketinggalan apa Pak? Ya, oke. Apa yang dibutuhkan siswa untuk kedepannya atau untuk bekal hidupnya nggak sesuai lagi dengan zaman. Sesuai lagi. Ya, baik. Terima kasih. Baik. Cocok. Artinya seharusnya kita ngajar itu mikirnya nanti 20 tahun lagi anak kita ini tantangannya apa?
bukan sekarang ya. Terus sekarang mungkin pas 20 tahun lagi udah ketinggalan zaman lagi. Apalagi zaman udah modern ini mungkin laptop ini setiap 18 bulan itu di-upgrade selalu. Teknologi itu berubah terus, sangat cepat ya. Kalau murid kita dikasih tantangan yang ada sekarang, nah mungkin begitu lulus SD udah ketinggalan zaman. Kita dulu waktu belajar komputer pertama pakai DOS ya. Apa? Ngetiknya pakai WordStar gitu ya. Ya, gitu ya. Masih ingat ya? Sekarang nggak laku lagi. Ya, sekarang udah pakai MS Word ya. Kalau pakai Chromebook malah pakai doc yang online itu nggak pakai memori lagi ya. Nah, sehingga yang penting diajarkan untuk siswa adalah bagaimana menghadapi perkembangan zaman itu. Bapak Ibu dulu zaman tahun 70 sampai saat ini bisa ini nggak? Bisa menyesuaikan diri nggak? Kalau masih hidup, masih gagah ini berarti bisa ya Pak. Nah bagaimana anak-anak itu diberi kemampuan untuk bisa eksis seperti kita? Ya, oke. Menurut Anda berapa lama kurikulum yang kita pakai harus berubah diganti? 10 tahun sudah itu lewat. Jadi guru Mas tahu kekurangan atau kelebihan dari guru yang di kelas masing-masing. Refleksi itu ya. Oke. Jadi siswa yang merefleksi guru. Oke. Gurunya sendiri merefleksi enggak? Ya, bisa. Ya. Yang bagus itu masing-masing melihat ke dalam diri sendiri ya. Ya. Pak Amron ini cara tes guru penggerak, guru sekolah penggerak ya. Ya, ya. Salah satu yang paling penting dalam tes seperti itu yaitu kemampuan untuk melihat diri sendiri, kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalau nggak bisa melihat kekurangan sendiri, berarti itu belum sempurna. Ya. Kalau bisa melihat kelemahan orang lain itu gampang, tapi melihat kelemahan diri sendiri itu baru. Apa lagi? Kita bantu orang ya. Pokoknya kepribadian yang bernilai positif. Yang ketiga, akhlak kepada orang lain, pada manusia. Bapak Ibu ngajari bagaimana siswa ini bisa memperlakukan orang lain. Ya. Yang keempat, ngajari siswa untuk bagaimana memperlakukan lingkungannya. Dan yang kelima, ngajari siswa untuk bagaimana memperlakukan negaranya. Ya. Suka belajar ya. Kemudian pada orang lain, bagaimana menghormati orang lain sebagai kawan dan sebagainya. Terhadap lingkungan, bagaimana menjaga lingkungan, menjaga jangan merusak lingkungan, menjaga kelestarian alam dan sebagainya. Terhadap negara, bagaimana seharusnya dia jadi warga negara yang baik, hak dan kewajiban sebagai warga. Sudahkah ini dikembangkan semua? Dan mana yang juga, mana yang belum? Nomor satu aja ini bisa banyak ya. Nomor satu jelas, ini ada berdoa, ada belajar sholat, belajar ibadah, belajar puasa dan sebagainya ya. Maksudnya ke sini. Pribadi, disiplin, tanggung jawab, jujur. Ya. Jadi enggak? Ya, saat Bapak Ibu memberikan waktu 10 menit ya 10 menit. Disiplin. Saat molor-molor, ya nanti apa? Terus pada manusia bagaimana menghormati saat kawannya diskusi, saat kawannya presentasi. Makanya saya tadi bilang selesai kerja kelompok tempelkan. Maksudnya apa? Saat orang lain presentasi, jangan asik dengan kerjaannya sendiri. Menghargai alam, mungkin dengan P5, dengan kegiatan apa yang melibatkan lingkungan sekolah, menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar, sudah belum? Dibanyain
ya, sehingga itu akan memupuk akhlak kepada alamnya, akhlak kepada negara. Saya yakin ini juga rutin, itu seperti upacara peringatan hari besar kenegaraan, ada ya, bisa masuk. Itu baru iman, takwa, dan takwa. Oke, saya akan mulai yang mana ya? Saya akan mulai yang kritis dulu. Ini. Nah. Bapak Ibu sering memiliki anak yang kritis di kelas. Cirinya apa? Cirinya anak kritis itu selalu bertanya. Ada lagi? Selalu bertanya. Kan nggak cuma satu ya? Apa lagi? Ada yang kritis nggak di kelas ini? Ada yang kritis? Apa cirinya? Selalu. Misalnya kita udah menjelaskan lagi misalnya materinya, masih belum paham lagi. Saya masih kurang ngerti. Oke, baik, terima kasih. Ada yang lain? Sama? Nggak kreatif terus sama dulu. Ada yang lain? Sering protes nggak? Ya. Baik. Saat Bapak Ibu membuat pertanyaan kemudian tanya ke siswa, siapa yang bisa jawab? Berapa orang? Semuanya bisa. Tapi kalau dibalik, anak-anak, adakah pertanyaan? Anak-anak yang suruh bertanya, berapa orang yang bertanya? Ya, sangat sedikit. Ya, makanya bertanya itu perlu dipaksa untuk membuat pertanyaan. Ya, dengan cara itu Bapak Ibu sudah melatih kemampuan kritis siswa. Saat menemukan informasi, langsung dia mikir apa yang saya ketahui dari itu, apa yang perlu saya tanyakan dari situ. Nah, pertanyaan yang terbuka seperti itu membuat anak mikirnya itu nggak cukup dengan sekali mikir. Berapa kali mikir? Sampai habis. Berapa? Kalau diurut karena siapa? 1 tambah 14, 2 tambah 13, 3 tambah. Yang waktu dia ngurutkan itulah kritis namanya, kreatif namanya. Kalau 10 tambah 5, 7 tambah 8, 6 tambah 9 kan tidak tersusun ya. Kalau anak sudah memikirkan, oh kita urutkan aja 1 dengan 14, 2 dengan 3 dengan 2. Itu kreativitasnya muncul. Dan anak mungkin mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Ada yang mulai dari 1 sampai naik, ada yang mulai 15 kurang 1, 14 kurang 14 1, 13 2. Beda-beda ya. Buat pertanyaan yang terbuka. Nah, untuk ya kreativitas. Jangan buat pertanyaan yang short answer question. Pertanyaan tertutup. Oke, besok coba ya. Ya, saat ada soal kemudian anaknya jawab seragam, berarti soalnya yang belum terbuka. Tapi kalau satu soal yang jawab itu macam-macam, itu sudah mulai pertanyaan terbuka. Oke, kelompok ada nggak anak yang saya nggak mau dengan disiplin? Ada ya? Sering ya. Kemudian ada nggak yang dalam kelompok itu bekerjanya sendiri ditutupi tangan gitu? Ada. Berarti gotong royongnya belum muncul. Karena gotong royong ini indikatornya dia peduli kepada orang lain, dia mau berbagi kepada orang lain, dan dia bisa bekerja dengan siapapun. Bagaimana cara ngajarinya itu? Ayo, gimana cara ngajari anak supaya dia itu peduli sama kepentingan orang, dia itu mau berbagi dengan orang lain, mau bantu, dia juga bisa bekerja sama dengan siapapun.
Nah, di mana ngajarnya? Nah, tentu saja dengan kelompok ya. Tapi Bapak Ibu harus ingat, kelompok itu tidak dilepaskan seperti saya tadi. Harus ada pembagian tugasnya dalam kelompok. Supaya apa? Supaya masing-masing mempunyai tugas. Kamu yang baca soalnya, kamu yang nulis jawabannya, kamu yang nanti mempresentasikan, sehingga masing-masing bertanggung jawab yang tidak terpisahkan. Saya bisa presentasi kalau saya lihat waktu nulis diskusi, benar nggak? Dia bisa nulis hasilnya kalau ada yang jawabnya dulu. Kalau dia sibuk nulis, saya yakin jawabnya, mikirnya kan berkurang ya. Mungkin yang lain jawab dulu. Dia bisa jawab kalau dibacakan soalnya. Dalam kelompok itu ada saling ketergantungan, sehingga harus peduli dengan orang lain. Kepedulian itu dibangun melalui kesadaran bahwa dia tergantung orang lain. Ada ketergantungan dalam kelompok, ada pembagian kelompok. Sudah dipraktekkan belum? Tulis nanti dipraktekkan di kelas itu ya. Nah, itu untuk bangun gotong royong. Gak cukup dengan satu tugas serahkan berlima, belum tentu itu gotong royong yang muncul. Kalau sudah yang bekerja satu orang, malah dia nggak mau lagi dia bekerja sama dengan itu. Ngerjain saya aja. Itu yang terjadi saya. Prakteknya gini Pak. Ya. Prakteknya gini, misalnya bentuk kelompok, sebelum diberi tugas mereka diberikan kesepakatan bersama. Betul. Ya. Ada kesepakatan dalam kelompok, ada aturan dalam kelompok. Kemudian kelompok dibuat ketuanya siapa, siapa yang tukang tulis, siapa yang tukang bacakan soalnya, siapa yang tukang nanti presentasi. Ada pembagian itu disepakati di awal. Ya, berbagi peran maksudnya. Betul. Semuanya harus berperan aktif, ya, punya tugas, dan tugas itu tergantung orang lain. Bukan tugasnya itu pokoknya soalnya 5 kerjakan sendiri dulu. Bukan itu. Tapi gimana caranya supaya ibu tergantung dengan ibu tidak tergantung dengan ibu. Trik itu dibuat. Ya. Oke, mengenal dan mengerti ini yang berkebinekaan global. Mengenal budaya dan menghargai budaya orang lain, banyak budaya sosial, agama, status sosial, status ekonomi dan sebagainya. Kemudian mampu berkomunikasi interkultural, mampu berkomunikasi walaupun mungkin sukunya beda, agamanya beda, status sosialnya beda. Kebinekaan global yaitu mengarahkan anak itu untuk saling menghargai dalam segala perbedaan, terutama perbedaan agama, suku, dan ras. Ya, itu aja. Ya, yang lain sini ada perubahan apa? Ada yang berubah? Ikut. Baca nggak usah semua. Ada yang nonton. Kan video ini. Tulisan nyaman itu tak bisa baca, berarti bisa sendiri ya. Ini Pak yang kreatif itu membangun rasa ingin tahu, berkebinekaan tunggal ika, berkebinekaan global itu mengajarkan anak untuk dalam memberi budaya pada anak, membedakan agama terhadap anak. Yang kritis tadi apa? Yang kritis tadi. Yang kritis tadi Pak mengajarkan
kreatif ya Pak. Ya. Nah, tadi kami berdiskusi menghasilkan karya seperti bunga, keset. Nah, revisi dari kelompok kami mungkin biasanya kan guru yang menentukan Ya. kesetnya seperti apa, bentuknya seperti apa. Ya. Nah, supaya lebih kreatif anak yang menyampaikan idenya, imajinasi anak seperti apa, mau kesetnya bulat, kotak, segi panjang, seperti itu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Satu aja. Ya. Oke. Sudah mulai membuka ya. Kalau tadi mungkin kembangnya ini saya yakin yang ngajari gurunya. Ya Bu ya. Ini loh nak begini ya. Makanya antara ini dengan ini sama persis. Ya. Gitu tak? Tapi kalau mungkin anak itu nanti googling yang dipakai lewat untuk belajar, mungkin berbeda. Ditentukan aja bahannya bahan apa? Atau mungkin lebih luas lagi, anak-anak di lingkungan kita ini ada sumber daya apa yang bisa kita manfaatkan. Mungkin dia nyarinya beda-beda. Oh getah karet, oh ini bonggol sawit, oh misalnya apa ya? Ini banyak apa? Biji karet. Biji karet. Oh, di sini banyak mangga. Iya. Ya. Oh, jamur sawit. Oh, di Pino itu jamur sawit udah dijual tuh. Saya yakin sini nggak laku. Nggak laku juga tuh. Mahal Pak. Ya, dari permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan itu, anak disuruh mencari sendiri. Ya, cari berkreasi sendiri. Maka kreasinya akan. Tapi kalau diajari nak, kita ini banyak loh biji karet yang berserakan. Gimana kita buat? Itu dari idenya guru. Kreativitas murid dah ngajar di sini. Ya. Kalau dilihat dari hasilnya seragam, itu pasti idenya guru. Potnya beda Pak. Oh, potnya beda. Berarti potnya yang Beda dikit. siswa ya. Ada beda dikit. Kalau potnya beda dari kreasi siswa baru di sini ya. Baru di pot. Baik, oke, baik. Saya lanjutkan. Bapak Ibu maunya kita mempunyai kegiatan itu intrakurikuler, kemudian proyek, ada proyeknya ya? Ada ekstrakurikuler 5 tuh, ada ekstrakurikuler, ada budaya sekolah. Semua yang dikerjakan dengan 1, 2, 3, 4 B harus memuat 6 dimensi profil belajar Pancasila. Tidak harus 6-6-nya, tapi paling tidak ada yang diintegrasikan di situ. Bapak Ibu nggak perlu muluk-muluk, misalnya seperti tadi saya bilang, tidak menambah waktu diskusi itu sudah menumbuhkan apa dari disiplin akhlak pribadi. Ya. Kemudian nempelkan hasil diskusi di papan tulis segera, itu sudah menumbuhkan menghargai orang lain, akhlak pada manusia. Saat kawannya presentasi, kita harus nyimak. Penyengajaan yang kecil-kecil seperti itu, tapi mempunyai efek yang Luar biasa. luar biasa. Pembiasaannya lebih luar biasa. Dan ini semua guru harus kompak laksanakan. Oke, silakan. Oke, saya mengubah mindset saja. Mengenai bagaimana prakteknya Bapak Ibu nanti berkreasi sendiri ya. Kalau diskusi itu ada yang aktif cuma 1 orang, gimana caranya biar semua aktif, itu nanti dipecahkan di kegiatan kita diskusi secara rutin itu. Oke, kita masuk ke sebelum sini. Saya mau coba, Bapak Ibu, ada kotak kue, ya. Saya belum lihat soalnya. Isinya habis. Isinya habis. Ada Pak. Apa namanya Bu? Dan dulu. Tidak ada di dulu. Ada semua isinya? Ada. Oke, bisa dimakan. Baik. Nah, coba Bapak Ibu amati. Ya. Masih ingat pendekatan saintifik kurikulum 2013? 2013. Mengamati, menanya,
mengumpul informasi, menalar, mengkomunikasikan. Oke, berarti amati. Yang mengamati, ya. Kemudian silakan bertanya. Dengan anak bertanya itu dia mengembangkan kritis. Kalau biasanya satu kelas yang tanya cuma 1 atau 2, Bapak itu paksa harus semua mengumpulkan pertanyaan. Nggak bisa diomongkan, ditulis. Nggak bisa ditulis, nggak bisa diomongkan, omongan ke kawannya. Ya, Bapak Ibu bisa buat pertanyaan 1, jangan sama dengan orang lain. Ayo Pak. Nah, kenapa? Dia cepat itu. Kue itu. Karena takut ketahuan duluan kawannya. Ya, kuenya itu bahannya terbuat dari apa Pak? Bahannya apa ya? Namanya apa? Namanya apa? Warnanya Isinya apa? Rasanya apa? Bungkusnya apa, Pak? Bungkusnya apa? Nah, Bapak Ibu, dengan satu kalimat tidak boleh sama dengan orang lain, maka kan memotivasi anak cepat-cepat. Kenapa? Takut kejuluan. Semakin sedikit pertanyaannya, maka semakin cepat dia ngaco. Benar ya? Dan pertanyaannya ngaco semua. Kenapa? Nggak tahu tujuannya. Ya, dan ini sering terjadi di kelas. Yakin saya. Karena Bapak Ibu nggak menyampaikan tujuan. Sama dengan tadi saya itu. Bapak Ibu, hari ini kita akan praktek membuat kue seperti ini. Namanya apa? Dadar gulung. Nah, ada yang tahu cara buatnya? Oke, belum tahu sekarang diamati dulu produk ini. Ibu masih ada nggak? Ya, makan Bu. Coba Ibu amati. Ibu amati. Nah, tujuannya apa tadi? Saya ulangi tujuannya apa? Kita akan membuat. Bapak Ibu harus membuat ini. Coba silakan diamati dulu. Amatinya gimana? Cukup bisa dilihat? Tidak cukup. Harus di? Bapak makan. Terasa ada apanya? Ada sedikit garamnya. Ada apa lagi? Ada tepungnya, tepung apa nih ya? Oke. Baik. Nah, sudah mengamati, sudah tahu tujuannya, anak baru bisa bertanya. Pertanyaannya apa? Sesuai dengan tujuannya dong. Tujuannya apa? Bapak Ibu harus bisa membuat kue dadar gulung. Apa yang Bapak Ibu tanyakan? Tepungnya berapa kilo? Tepungnya berapa kilo, Ibu? Bahannya apa saja? Ibu? Alatnya apa? Bagaimana cara membuatnya? Bu? Habis. Masih banyak. Lapanya lah. Kalau saya bikin gini, per bijinya bisa untuk berapa ya? Boleh nggak gitu? Boleh, itu pertanyaannya agak tinggi. Ya. Kalau saya jadi juragan seperti ini, kira-kira berapa tahun saya bisa beli vario baru? Boleh nggak tuh? Boleh. Ya. Pertanyaan Bapak Ibu tadi kan pertanyaan yang dasar saja. Anak harusnya bisa meningkatkan level pertanyaan. Dan itu perlu diajari Bapak Ibu. Kalau nggak diajari nggak akan muncul. Ya. Jadi dengan mengamati baik itu benda, kemudian teks atau apapun itu, anak akan muncul pertanyaan. Kalau tahu tujuan mengamatinya, jadi nggak asal amati anak-anak, tapi tujuannya apa dulu. Sebelum mengamati, sampaikan tujuan belajar dulu. Sering terlambat, sering lupa nggak itu? Sangat sering. Guru-guru ngajarkan nggak menyampaikan tujuan pembelajaran. Betul nggak? Ya. Mulai besok sampaikan tujuan pembelajarannya. Satu, ya.
Kemudian yang kedua, beri objek, tag, gambar, video, apapun benda yang diamati oleh siswa. Ya, sudah diamati, wajibkan anak untuk membuat pertanyaan, mempertanyakan. Pada dasarnya setiap orang bertanya itu kalau dia kritis, dia akan ada pertanyaan dalam benaknya. Kalau beliau ada pertanyaan, berarti dia belum kritis. Kalau belum kritis, kita paksa untuk bertanya. Kalau nggak bisa ngomong, ditulis. Nggak bisa tulis, diskusikan dengan kawannya. Pokoknya harus ada pertanyaan. Oke? Ya, anak yang bertanya itu anak yang kritis. Ya, kalau nggak kritis, nggak akan bertanya. Oke, kemudian tadi kan pertanyaannya ini. Tadi dadar gulung ya, dadar gulung. Ya, apa bahannya? Apa alatnya? Gimana cara membuatnya? Belinya di mana bahannya? Kalau kita buat nanti jualnya di mana? Berapa untungnya? Oke. Anak-anak, Bapak Ibu, coba berkelompok cari referensi. Kemana ini? Google. Terserah anaknya. Ada yang ke buku, ada yang Google, ada yang tanya ibunya, ada yang tanya pedagangnya ya. Ya. Boleh kan ya? Sehingga nanti yang didapatkan anak kan berbeda-beda. Yang dari Google beda, yang tanya ibunya beda, yang tanya pedagangnya beda, ya. Sehingga nanti seharusnya anaknya waktu melaporkan hasil mengumpulkan informasinya berbeda-beda. Nah, kalau dari awal itu udah kita salah start, nggak menyampaikan tujuan, maka ke belakang salah semua. Ya. Kalau nggak suruh mempertanyakan mungkin ke belakang salah semua. Makanya kalau kita mengobservasi kawan guru bagus tidaknya 10 menit pertama aja lah. 10 menit pertama itu udah jalan bagus, mudah-mudahan ke belakang. Tapi kalau 10 menit pertama itu udah kacau, ya susah itu memperbaikinya. Ya, sampaikan tujuan, ditulis ya Bu ya. Kalau bagus tulisannya. Kemudian mengumpul informasi atau mencoba menalar, mendiskusikan, mempresentasikan atau mengkomunikasikan. Ya, itu pekerjaan semua siswa, bukan pekerjaan guru, bukan pekerjaan kelas, tapi pekerjaan seluruh siswa. Artinya apa? Seluruh siswa harus mengamati, seluruh siswa harus bertanya, mempertanyakan, seluruh siswa harus ikut dalam mengumpul informasi dan mencoba, seluruh siswa harus ikut menalar atau diskusi di kelompok, seluruh siswa harus ikut mempresentasikan atau mengkomunikasikan. Ada satu siswa yang tidak ikut, itu menjadi bahan diskusi kita di kelompok. Karena semua siswa ini berhak untuk menikmati pendidikan yang layak, pendidikan bermutu. Kalau ada satu yang tidak bisa mengikuti, artinya Bapak Ibu mau praktek. Diskusikan dalam kombel gimana solusinya. Oke, kombel kita nanti ketemu hari apa? Jam berapa? Di bak roti. Kalau kelas siswa itu mempunyai jadwal pelajaran, gurunya juga mempunyai dong 1 jam untuk diskusi kombel internal sekolah. Baik, sekarang masuk ke pembelajaran. Itu dari baru mengarahkan mindset kita. Apa komentar Bapak Ibu dengan gambar ini? Mulai kritis belum Bapak Ibu? Kalau nggak komentar berarti nggak kritis. Ini motivasi negatif. Dinya itu biasanya orang sakit hati dia terpacu untuk memperbaiki, walaupun benci dengan saya, nggak apa-apa. Oke, komen. Siapa? Ya. Menurut saya ini
siswa itu berbeda-beda. Ya, kalau dari gambar ada siswa yang lambat, agak lambat, cepat, sangat cepat, terus agak cepat. Sedangkan kurikulum itu dibatasi dengan KKM, ya, dibatasi dengan KKM. Artinya siswa harus mencapai KKM. Kalau dia tidak mencapai, termasuk nggak berhasil. Nah, karena karakter siswa yang berbeda-beda ini, kalau mendapat siswa yang cepat, maka dia sangat gampang sekali ke mencapai KKM. Kasihan siswa yang lambat, ya. Lambat mungkin secara kasarnya jukir balik baru sampai ke KKM. Kemudian kasihan juga sama yang cepat ini. Yang cepat ini seharusnya dia sudah lebih dari KKM, tetapi dihambati, nggak boleh lanjut, seperti itu. Mungkin itu aja, Pak. Oke. Ada komentar lain? Saya untuk yang karakter siswa, memang kita setiap anak itu kan memiliki karakter berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya juga. Terutama mungkin saya ini punya pertanyaan, boleh Pak langsung bertanya Pak? Gini Pak, terkait dengan karakter siswa beragam ini, untuk di kelas kan setiap siswa itu memiliki karakter yang beragam, ada yang cepat dan lambat. Nah, untuk yang pada proses pembelajaran, contoh Pak ya, untuk proses pembelajaran di matematika, untuk misalkan di bagian perkalian. Nah, di bagian perkalian anak yang cepat itu dia udah sampai 1 sampai 10. Contohnya ada perkalian 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian ada anak itu lambat Pak, berdasarkan kemampuannya. Dia hanya sampai ya 3. Kemudian pada saat kita belajar Pak, anak yang lambat tadi dia kan belum tercapai Pak. Kemudian nah, pada proses pembelajaran saya mau bertanya apakah benar yang dilakukan itu. Saya mengalami Pak, kalau belum mungkin saya minta diperbaiki Pak, arahannya seperti apa. Nah, ada yang belum lihat, ada yang belum lihat. Nah, jadi gini Pak, untuk anak yang lambat ini, jangankan untuk yang perkalian dari 9 sampai 10 Pak, dia hanya sampai 3. Nah, kita kan membahas ada soal Pak. Nah, ketika ada soal 25, misalkan 8 kali 9, bahkan kalau di dalam buku itu kan lebih tinggi lagi Pak, ada yang 24 kali misalkan 5. Nah, anak yang belum lambat tadi, dia hanya bisanya perkalian 3. Nah, saya memberikan soal itu untuk yang lambat itu di perkalian yang rendah, beda seperti itu Pak. Nah, namun mungkin itu dalam proses pembelajaran Pak. Nah, ketika ujian, kita kan memberikan soal yang sama Pak. Nah, pertanyaan saya Pak, apakah boleh Pak kita menyesuaikan kepada anak yang tadi, soal itu kita buat sesuai dengan kemampuan anak, seperti itu Pak? Oke. Ya. Tidak semua orang langsung mau minta mic ya. Apa Bu? Ya, terima kasih ya Pak. Komentar saya tentang itu ya, karakteristik siswa beragam. Apalagi kita yang berada di perdesaan ini Pak, tidak sama yang ada di kota. Nah, ada yang agak lambat, terus cepat, sangat cepat. Nah, terus juga kita dibatasi dengan kriteria ketuntasan minimum ya, maksimal. Nah, jadi di mana kurikulum Merdeka tadi menurut saya itu berpusat pada peserta didik, di mana harus menyesuaikan seperti yang Ibu Mira tadi, harus menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Jadi setuju dengan Bapak bahwa siswa sering tidak puas. Yang pintar aja ya nggak puas, apalagi yang lambat ya. Benar nggak? Ya. Kalau ngikuti yang ini semua nggak puas. Yang ini nggak puas. Ngikuti yang ini maka yang lain nggak puas. Bagaimana solusinya? Solusinya ikuti semua, ya. Solusinya ikuti semua. Bapak Ibu pernah lihat di TPA ngaji anak-anak ikut 1, ikut 2, ikut 3, ruangnya ada berapa? Paling 1 ruangnya tuh. Gurunya berapa? 1 juga. Ya. Yang diajari berapa level?
6 level dari ikro 1 sampai ikro 6 adalah semua. Bagaimana ngajarinya? Apakah ikro 1 yang diikuti? Enggak, ikro 6 enggak juga, ikuti semuanya. Sesuai perbedaan. Ya? Sesuai perbedaan. Oke. Yang pertama, KKM itu tidak relevan di kurikulum Merdeka ini. Karena dengan KKM maka banyak yang tidak puas. Yang ini enggak ada semangat untuk belajar, cukup dengan KKM. Ya, jadi saya kemarin 80, sekarang KKM-nya 75. Untuk apa belajar? Nggak usah belajar aja dah tuntas, aku nanti kan gitu ya. Sebaliknya yang ini, kemarin saya nilainya 4 ulangan umum, ulangan harian. Dikasih katel sama Pak gurunya jadi 7,5. Ya, sekarang 7,5 lagi. Karena nanti dikatel lagi, saya nggak mungkin tuntas dengan murni. Kira-kira puas nggak? Nggak puas juga. Untuk mencapai benar-benar mencapai KKM itu yang paling tersiksa ini Bapak Ibu. Sehari belajar 30 jam nggak akan mencapai KKM. Akhirnya remedi, katrol. Makanya sekarang nggak ada KKM lagi di dapat ya. Satu itu. Yang kedua, siswa ini keberagamannya bukan cuma kecepatan belajar, minatnya berbeda, latar belakang ekonomi berbeda, latar belakang budayanya berbeda, apalagi cita-citanya mungkin berbeda, sehingga kita tidak bisa hanya melihat hanya sebagai satu indikator kecepatan. Di FLS seharusnya sudah terlaksana, itu yang non kognitif. Tapi saat kita mau ngajar, kita perlu menjajaki juga. Minggu depan saya mengajarkan perkalian. Seperti itu kelas berapa? Perkalian. Kelas 4 ya. Oke. Perkalian. Untuk bisa belajar perkalian dengan lancar, syaratnya apa? Syaratnya apa? Ya, harus mahir penjumlahan berulang, gitu toh? Berarti saya tes dulu anak saya itu dengan soal penjumlahan berulang. Jangan perkalian, tapi soalnya penjumlahan berulang. Prasyaratnya apa? Dites dulu. Siapa yang sudah mahir di kelompok yang mungkin kelompok A. Siapa yang belum tahu, yang lambat itu kelompoknya C. Yang sedang-sedang aja kelompok B. Itu namanya asesmen awal. Yang diteskan bukan materi yang diajarkan, tetapi materi prasyaratnya. Yang diajarkan boleh diteskan nggak? Boleh. Ya. Tapi sebaiknya yang banyak yang prasyaratnya. Bagi 3, kelompok A yang perlu tantangan, kelompok B itu yang reguler, kelompok C yang perlu bimbingan. Bapak Ibu intinya mengelompokkan jadi 3 ini. Tapi dalam kelas nggak usah dikelompokkan. Dalam kelas biarlah mau campur boleh, mau kelompok bebas juga boleh. Yang jelas nggak boleh mengelompokkan kelompok pinter, kelompok sedang, kelompok lambat, nggak boleh. Yang diwajibkan Bapak Ibu memahami siapa yang kelompok A, siapa yang kelompok C. Baik. Sampai sini ada gambaran seperti apa pembelajaran berdiferensiasi. Sudah? Bapak Ibu sudah melaksanakan belum? Ya, saya Adirani menilai bagaimana pertanyaan Ibu nih ya. Ya, bagaimana nanti latihan soalnya? Apa disediakan soalnya? Biasanya kan soal itu bertahap ya. Nomor 1 sampai 10, 1 sampai 3 itu yang mudah, 4 sampai 7 atau 8 itu yang sedang, 9, 10 itu yang sulit. Kasihkan aja semampunya siswa. Yang sampai hanya 3, oke, 3. Yang sampai dengan 6, oke, sampai 6. Yang sampai dengan 9, oke. Yang benar semua, oke. Layani semua ya. Yang pintar sudah sampai 10, berarti tantangannya dia
dapatkan. Yang lambat sampai 3 atau 4 aja, berarti nggak dipaksa harus sampai 10. Di paket aja, mungkin dari yang mudah, sedang sampai sulit. Ada penghargaan enggak untuk yang pintar tadi? Dia mengerjakan sampai 10 juga sangat bangga. Boleh pun nggak perlu dibangga-banggakan ya. Tapi juga jangan merendahkan yang sampai baru 3. Terus implikasinya bagaimana penilaiannya? Ya, penilaian Bapak Ibu kan 3 ya, sikap, pengetahuan, keterampilan. Ya, itu jadi 1. Oh ini hanya sampai 4, tapi dia rajin, tapi dia masuk terus, semangat, nilainya bagus ya apa enggak? Ada penghargaan lah ya. Sehingga nilai yang Bapak Ibu berikan itu bukan semata-mata kemampuan atau capaian mengerjakan soal kognitifnya saja, tapi sikap dan keterampilannya juga. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, sehingga Bapak Ibu nanti ngajarnya sesuai dengan kondisi awal siswa. Pembelajaran tidak mengacu pada tingkatan kelas. Ya, bukan ini kelas 3 harus bisa ini semua. Kan dulu kan gitu ya. Nah, harus bisa mengalihkan sampai ke 100 dulu ya. Nggak usah seperti itu. Tapi disesuaikan dengan capaian tingkat kemampuan kebutuhan peserta didik untuk capaian pembelajaran yang diharapkan. Oke, kacalah dengan CPA, IKRO. Nah, gurunya 1, kelasnya 1, muridnya ada 6 level. Gimana misalnya itu? Yang jelas tidak diceramai ya. Diceramai kan levelnya beda-beda. Tapi Pak gini, ya silakan. Sering ditemui di lapangan. Ini kawan-kawan guru ini kadang-kadang banyak sekali jadi PR mereka ketika tidak diharapkan nggak naik. Ya, cuman kita perlu pertimbangkan. Satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas. Silakan Bapak Ibu tentukan kriterianya apa. Tapi itu dalam KSP-nya ditulis, di dalam kurikulumnya ditulis. Sehingga nanti bukan baru kenaikan kelas, sudah kenaikan kelas baru dibuat aturannya. Nah, dibuat di KSP tentukan di awal-awal. Penentuan kenaikan kelas dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan capaian terdidik pada semua mapel, proyek penguatan profil belajar Pancasila dan ekstrakurikuler serta prestasi lain selama 1 tahun ajaran. Jadi kenaikan tadi ya mengintegrasikan, maka siswanya dibahas apa untuk mencari bacaan lain yang serupa misalnya gitu. Ya, kalau yang sudah mahir disuruh membandingkan bacaan-bacaan yang ada, suruh memutuskan sesuatu, mengevaluasi. Cara menanganinya berbeda-beda. Ada yang mahir, tapi ada juga yang masih perlu intervensi khusus. Penanganannya berbeda. Siswa untuk mengerjakan soalnya pakai Chromebook-nya, kemudian pakai atur belajarnya untuk identifikasi nama siswa nanti. Oke, ya, sudah materi pemaparan. Harapan kita bersama apa yang disampaikan oleh Bapak Supama dapat kita implementasikan atau kita aplikasikan ke satuan pendidikan masing-masing. Dengan harapan kita bahwa yang pertama dapat merubah rapor pendidikan kita, terutama untuk SD 038 Utara yang sekarang berwarna merah. Semoga tahun depan kita mendapat warna hijau, baik numerasi maupun literasi. Demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini. Saya membawa acara
bila terdapat kata ataupun gerak saya yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemaparan harapan kita bersama, apa yang disampaikan oleh Bapak Supama dapat kita implementasikan atau kita aplikasikan ke satuan pendidikan masing-masing, dengan harapan kita bahwa yang pertama dapat merubah rapor pendidikan kita, terutama untuk SD 038 Utara yang sekarang berwarna merah. Semoga tahun depan kita mendapat warna hijau, baik numerasi maupun literasi. Demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini. Saya membawa acara bila terdapat kata ataupun